Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan sebuah paragraf atau karangan yang berisi informasi dan fakta yang bertujuan menyampaikan informasi kepada orang yang membacanya. Teks eksposisi bersifat ilmiah, berlandaskan pada data yang akurat. Nah, secara umum, teks eksposisi merupakan tesis atau pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Teks eksposisi ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu gaya informasi yang mengajak. Yang kedua, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang keempat, tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang kelima, bersifat objektif dan netral. Yang selanjutnya, penjelasannya disertai data-data yang akurat. Yang terakhir, fakta. Ini digunakan sebagai alat untuk konkretasi dan kontribusi. Selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi terdiri dari pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat. Nah, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, pernyataan pendapat atau disebut tesis. Bagian ini berada pada awal teks yang terdiri dari topik yang diangkat oleh penulis. Nah, selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memposisikan apakah pro atau kontra. Selanjutnya, yang kedua itu ada argumentasi. Nah, setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat, serta sistematis. Yang terakhir ada penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Nah, di sini tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan. Kata tersebut merujuk apa yang diangkat pada bagian tesis serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri khas tata kebahasaan yang dapat diidentifikasi dari mulai kata hingga kalimat apa yang dipakai. Nah, terdapat 6 kaidah kebahasaan teks eksposisi. Antara lain yang pertama yaitu menyatakan dan menjelaskan pendapat. Tentu ya, ini termasuk dalam tesis. Yang kedua, memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan data untuk menyajikan informasi. Yang ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dari kalimat efektif. Yang keempat, ada penggunaan pronomina atau kata ganti. Yang kelima, penggunaan leksikal. Dan yang keenam yaitu penggunaan konjungsi. Nah, selanjutnya akan kita jelaskan mengenai ciri-ciri fakta dan opini. Karena di dalam kaidah kebahasaan, teks eksposisi ini identik dengan fakta dan opini. Nah, adapun ciri-ciri fakta, yang pertama, fakta itu bersifat objektif. Yang kedua, sudah teruji kebenarannya. Yang ketiga, memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. Yang keempat, pernah dilihat oleh manusia serta telah dilakukan pengujian dan pemastian di khalayak umum. Selanjutnya, ciri-ciri opini. Nah, opini ini bersifat subjektif, kebalikan dari fakta. Yang kedua, belum teruji kebenarannya. Yang ketiga, tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat. Yang keempat, merupakan suatu pendapat atau argumen saja. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum atau mungkin akan terjadi pada masa mendatang. Dapat juga berupa sebuah rencana. Selanjutnya, akan saya sampaikan mengenai bagaimana cara menyusun sebuah teks eksposisi. Yang pertama, kalian menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuannya. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, pembahasan berdasarkan kerangka karangan. Yang keenam yaitu membuat kesimpulan. Baiklah, akan saya tampilkan ya teks eksposisi.
Nah, kalian bisa membacanya, akan saya tampilkan nanti. Kemudian, kalian bisa mencari struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi yang saya tampilkan. Nanti bisa ditanyakan ya. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.